ya, cucu 7, anak 3, cucu 7, ya. Jadi apa yang saya rasakan di dalam kehidupan keluarga kita akan bagikan kepada Bapak Ibu, ya. Mungkin ya, kita akan bagikan tentang komunikasi ya di dalam keluarga. Bapak Ibu, pemulihan keluarga itu satu hal yang sangat dahsyat ya. Kalau keluarga dipulihkan, kita yakin dan percaya suami istri itu akan menjadi sehati. Ya, kalau sehati itu semuanya gampang ya. Bapak Ibu kalau yang dari FGB Men kalau mau ngajak istrinya ke LF gampang nggak? Gampang kalau udah sehati ya. Dan juga kalau ibu-ibunya udah mengerti tentang firman Tuhan mau ngajak suaminya ke FGB Men juga gampang ya. Dua-duanya gampang ya. Nah, makanya ini adalah sesuatu hal pemulihan itu penting di dalam kehidupan kita ini. Kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan itu sudah menyediakan bagi FGB Men ini pasangan hidup. Ya, demikian juga untuk LF, pasangan hidup Tuhan sudah sediakan yang terbaik, yang sepadan, yang untuk bisa saling menolong. Khususnya kalau istri itu adalah penolong di dalam kehidupan keluarga. Ya, seorang suami yang sukses adalah pasti di belakangnya ada istri yang mendukungnya. Amin. Amin ya. Nah, walau Tuhan sudah dikatakan pemberkatan pernikahan di hadapan hamba Tuhan adalah perjanjian pasangan untuk selalu setia mengikuti Tuhan, setia dan mengasihi istri dan suami sepanjang hidupnya sampai mau memisahkan keduanya. Jadi kalau kita sepasang suami istri, pemberkatan pernikahan itu di hadapan Tuhan di gereja itu adalah tentang kesetiaan terhadap Tuhan. Supaya kita ini benar-benar kalau kita setia di hadapan Tuhan, Tuhan itu semua akan melakukan yang terbaik buat kita. Kenyataannya banyak yang gagal dalam kehidupan pernikahannya. Karena kenapa? Banyak yang jauh dari Tuhan, ya, jauh dari Tuhan dan tidak ada kesehatian, ya, dalam pernikahannya. Jadi selalu beda pendapat, ya. Tawar dan dingin hatinya terhadap pasangannya. Karena kenapa? Ada masalah yang terjadi sehingga kadang-kadang menjadi tawar. Tidak ada keharmonisan dan harapan dalam rumah tangga. Sering akhirnya terjadi dengan cerai. Hari ini kita akan memberikan tips-tips keharmonisan untuk pasangan yang hadir, semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Masalah komunikasi, Bapak Ibu, komunikasi dapat dikatakan hal yang paling dasar dalam kehidupan pernikahan keluarga. Komunikasi dapat memicu berbagai masalah, menimbulkan prasangka dan kecurigaan, sehingga hubungan dengan pasangan menjadi tidak harmonis. Ya, karena tidak harmonis itu ada hal-hal yang kadang-kadang mencurigakan ya. Jika Anda adalah orang yang memilih dan diam dan menyimpan perasaan, ya kita kalau ada masalah selalu diam, ya, menyimpan dalam perasaan, khususnya kadang-kadang ibu-ibu ya, dan juga bapak-bapak ada juga demikian sehingga menjadi stres ya. Ya, itu adalah hal yang kurang baik ya. Itu harus dihindari. Jadi kunci utama komunikasi adalah keterbukaan dan kejujuran, ya, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah yang ada. Ya, hal yang sebaiknya dihindari apa sih? Berbicara dengan nada tinggi. Ini kadang-kadang kalau berbicara nada tinggi mungkin maksudnya baik, akan menjadi hal yang berbeda penerimaannya. Ya, menggunakan kata-kata kasar. Ya, sebetulnya ini kadang-kadang keseleo ya. Bapak-bapak mungkin kadang-kadang kasar terhadap ibu-ibu juga ada yang kasar terhadap bapak-bapak ya. Nah, ini yang kata yang kasar ini sebaiknya dihindari. Banyak berbicara daripada mendengarkan. Jadi lebih baik itu banyak mendengarkan daripada berbicara ya. Bicara tapi fokus pada yang lain. Kalau kita bicara tapi fokus pada
pada yang lain itu juga harus dihindari ya, karena pasangan kita lagi ngobrol sama kita cuek, kita lihat yang lain ya, itu juga masalah ya, itu harus dihindari. Melakukan aksi diam saat pasangan melakukan kesalahan. Kalau kita ada kesalahan, diam selama 2-3 hari ya, kesel ya, istilahnya diajak ngomong pun nggak mau, bahkan tidur juga saling beda posisi ya. Padahal kita nih sudah diberkati di gereja ya, kadang-kadang itu nggak perlu kan, nggak menyelesaikan masalah, tetapi itulah kenyataannya ya. Bukan hanya anak muda, kadang yang tua sampai sekarang pun banyak yang masalah, sehingga saya juga kadang-kadang bisa mendengar ada pasangan yang sudah tua pun bisa bercerai. Aneh kan? Itu kan nggak mungkin merasanya kan, tapi memang itulah dunia ya. Ada seakan-akan ada panas dalam hati ya, yang memisahkan ya. Seharusnya banyak mendengarkan dulu, sedikit bicara, baru didiskusikan ya, sehingga bisa menyelesaikan masalah dengan tuntas ya. Kita lihat Kolose pasal 6 pasal 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bahwa kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang ya. Jadi kita harus berkata-kata senantiasa penuh kasih ya. Kadang-kadang kalau kita berbicara itu dengan kasih, akan semuanya masalah-masalah yang kaku, yang kasar, yang membatu itu semuanya akan dilarikan dan akan bisa menyelesaikan masalah ya. Juga dalam Efesus pasal 6 ayat 26, Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Karena banyak ya bapak-bapak khususnya, kalau pada saat marah bisa tangan ini ada mata ya, bisa memukul ya kepada istri ya. Kadang-kadang juga saya lihat istri juga ada yang mukul suami, ada. Pernah dengar nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Pasti ya. Ada juga ya yang galak, istri yang galak ada. Ya, suami yang galak juga ada ya. Jadi memang dunia ini ya. Ya, kenyataannya memang demikian. Ya, jadi masalah keintiman tuh kita benar-benar harus mewaspadai ya. Kita lihat lagi dari 1 Korintus pasal 7 ayat 3 sampai 5. Ya, hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Yang keempat, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Nah, ini dikatakan apa sih di sini kata-kata ini? Ya, coba yang kelima tadi terus dulu. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertaraf. Ya, sebetulnya dalam ayat ini dikatakan bahwa kebutuhan sesuatu hubungan intim itu benar-benar di dalam rumah tangga itu penting ya, sangat dipentingkan sekali. Gak mungkin ya gak hubungan intim, karena pacaran aja udah jelas ya, belum di studio orang tua juga dibawa kemana-mana ya, bahkan juga belum menikah juga mungkin sudah dicium dulu ya. Bahkan pacaran itu ya istilahnya ya banyak yang kacau ya nggak ngikutin firman Tuhan ya seenaknya aja ya. Jadi jangan kamu saling menjauhi ya, kecuali dengan persetujuan. Ini kata-kata yang lain ya. Kalau ini dikatakan kalau orang sudah menikah ini ya. Jadi kalau sudah menikah, orang yang kerja jauh kemana-mana itu harus persetujuan dulu suami atau istri, sehingga jangan saling menyalahkan nantinya ya. Oke. Hubungan intim suami istri di hadapan Tuhan adalah kudus ya. Hubungan intim itu adalah kudus di hadapan Tuhan. Jadi kadang-kadang kalau di dalam gereja, di dalam full gospel maupun di dalam persekutuan, kalau cerita tentang hubungan intim itu adalah tabu.
sehingga orang tidak mengerti, menjadi buta. Apa yang harus diketahui itu nggak tahu. Ya seharusnya ya hari ini akan kita bagikan supaya kita ada terbuka sedikit ya. Hubungan intim suami istri di hadapan Tuhan adalah kudus. Hubungan intim dengan orang lain berarti melanggar kekudusan tersebut. Banyak keluarga yang tidak mengerti mengenai masalah hubungan intim sehingga menimbulkan banyak perceraian. Hubungan intim dalam kehidupan berumah tangga apa sih? Coba ya kita akan dengar. Hubungan intim bukan hanya kesenangan dan berpuas saja, tetapi juga mempunyai manfaat untuk menjaga keharmonisan. Ya, hubungan suami istri meningkat hubungan secara emosional dan merupakan komunikasi yang baik. Ya, komunikasi yang baik itu adalah melalui hubungan intim. Kalau orang dua-duanya ribut, bisa hubungan intim nggak? Nggak mungkin lah. Satu akan menolak, satu yang lain. Ya, ini adalah suatu hal yang sungguh Tuhan berikan di dalam kehidupannya adalah kudus. Ya. Hubungan intim secara teratur membuat menghilangkan stres. Ya, kalau bapak-bapak katakan suka sering pusing, sering orang mengatakan sangau itu kepalanya pusing. Ya, kalau laki-laki mengatakan demikian, tetapi adalah saat mereka berhubungan intim akan terjadi rangsangan kepada otak untuk melepaskan endorfin, suatu enzim yang dapat membuat seorang bahagia. Ya, kebahagiaan itu adalah dari situ. Ya, sehingga kita boleh menikmati Tuhan yang berikan dalam kehidupan kita ini. Bukan ngacok kita kesana kesini, ya, jalan kesana kesini tidak. Tetapi Tuhan sudah berikan pasangan di dalam rumah tangga kita ini supaya pasangan ini bisa saling menikmati hubungan intim. Ya. Hubungan intim yang penting apa sih yang penting? Bagi laki-laki secara medis tidak gampang menderita penyakit prostat. Banyak terjadi penyakit prostat karena laki-laki tidak bisa menyalurkan masalah hubungan intimnya sehingga menjadi prostat. Ini banyak terjadi, ya. Nah, terjadi keseimbangan hormon di dalam tubuh, ya. Jadi kalau memang tuh ada sering hubungan intim itu ada keseimbangan hormon di dalam tubuh bisa terjadi, ya, sehingga membuat badan lebih sehat. Jika terlalu diforsir tidak baik maka akan membuat tubuh menjadi loyo. Ya, orang terlalu mementingkan masalah hubungan intim daripada pekerjaannya, dia ngawur, ya, itu akan menjadi rusak badannya juga. Ya, jadi itu harus benar-benar dijaga juga. Bagi wanita seperti bunga yang disiram akan lebih indah tumbuhnya. Hal yang sama juga terjadi pada wanita, makin kelihatan lebih segar dan muda dan lebih cantik, ya, karena terjadi keseimbangan hormon di dalam tubuh. Jadi ibu-ibu tuh kalau mau cantik itu memang ya Tuhan memberikan sesuatu hal yang baik, yaitu hubungan intim antara suami, ya, suami istri, sehingga ibu-ibu tuh akan disiram oleh suami sehingga bunga kalau disiram makin loyo, makin bagus, makin cantik, kan, sehingga sungguh-sungguh adalah keharmonisan yang terjadi. Ya, hubungan intim hanya ada saling pengertian antara pasangan dan set waktu yang tepat saat ada pasangan yang kurang sehat, jangan menuntut. Kalau salah satu ada yang tidak sehat, jangan saling menuntut untuk melakukan hubungan seksual. Ya, itu yang saya dapatkan. Dan yang terakhir, saat ada kebutuhan hubungan intim dari pasangan, disarankan untuk tidak menggunakan alasan. Alasannya apa? Banyak terjadi ibu muda juga sekarang ini karena dia malas hubungan intim dengan suami maupun istri. Kadang-kadang jaga cucu, ya, menjaga cucu, pisah ranjang, jaga cucu, ya. Alasannya banyak, ya, tidur dengan cucu atau hal-hal yang lain, sehingga hal ini dapat mengganggu kebutuhan hubungan intim antara pasangan ke pasangan, sehingga akan menjadikan hubungan menjadi tidak harmonis. Kalau tidak harmonis pasti ada terjadi kecekcokan, ya, dalam hubungan, ya.
cari waktu saat anniversary, ya saya selalu dengan istri kalau ada anniversary cari tempat yang jauh di mana kita bisa wisata sama-sama, menikmati ciptaan Tuhan, pemandangan yang baik, di mana juga hubungan intim bisa kita benar-benar menikmatinya. Itu penting sekali, ya, sehingga kita ingatkan bahwa untuk berdua tuh bisa honeymoon, mengenal balik saat pacaran, hanya akan membutuhkan keharmonisan yang luar biasa. Ya, makanya diingatkan dengan komunikasi yang benar, kita bisa saling menerima. Komunikasi yang benar kita bisa saling menerima. Ya, kita berharga di mata Tuhan. Kita bisa saling menerima. Ya, kita bisa saling mendengar. Ya, mendengarkan. Ya, banyak mendengarkan, sedikit berbicara. Banyak mendengarkan. Keluhan istri itu apa? Dengar. Keluhan suami itu apa? Dengarkan. Ya, jadi supaya ngerti. Ya, tubuh jiwa rohnya itu benar-benar kita bisa di balancing, ya, benar-benar, ya, saling menghargai. Yang paling penting saling menghargai. Jangan karena istrinya jadi direktur, suaminya kerja biasa, jadi tidak dihargai suaminya oleh istri. Banyak yang demikian karena karier yang membuat orang demikian, ya, itu harus kita hindari. Jadi kita saling menghargai, saling keterbukaan. Kalau ada keterbukaan itu berarti ada pemulihan. Ya, yang penting yang terakhir itu saling mengasihi. Kalau kita bisa saling mengasihi, benar-benar ada pengampunan dan ada pengorbanan. Ya, ada pengampunan dan pengorbanan, semuanya akan menjadi harmonis, ya, di dalam keluarga kita, sehingga apapun yang kita perbuat menjadi berhasil. Karena Tuhan campur tangan, berkat-berkatnya itu akan dicurahkan. Ya, setelah mendengarkan sharing ini, saya praktekkan, kita yakin semua akan mendapatkan hidup yang bahagia. Haleluya. Selanjutnya mungkin istri akan membagikan juga tips-tips yang lain. Silakan. Ibu diberkati. Amin. Ini mulia sekali ya suami saya. Puji Tuhan, karena kita memang sudah Tuhan gerakan untuk kita mengadakan persekutuan suami istri yang sudah hampir 30 tahun. Jadi kita banyak tip-tipnya dari hamba Tuhan. Dan hari ini bagi sedikit, ya. Tapi saya mau bagi yang lain. Untuk keharmonisan itu salah satu juga pada masalah keuangan. Semua mungkin lebih pintar dari saya, ya, malah bapak-bapak udah ngerti. Cuma saya pengen share aja sedikit. Jadi di masa pandemi ini banyak sekali bapak-bapak yang mungkin ada di PHK, ada yang mungkin usahanya juga jatuh gitu kan. Sehingga itu tuh membuat jadi dapurnya istilahnya nggak bisa ngepul, nggak bisa masak, nggak bisa kebutuhannya nggak ada. Sehingga banyak sekali yang cerai di ujung-ujungnya. Tapi kita mau belajar di dalam keluarga, kalau di masa untuk harmonis itu, di dalam kondisi berlimpah maupun kekurangan, kita harus terus berharap kepada Tuhan. Amin. Berharap kepada Tuhan karena Dia Jehovah Jireh, Dia juga yang akan mencukupi. Dan harus jujur. Tadi kita sharing sedikit dengan Pak Billy, dengan Bu Sandra. Banyak orang saat ini nggak bayar pajak, ya, sehingga kena. Jadi saudara saya itu saat ini nggak pakai PPN atau nggak bayar, pokoknya pajak lah, digerebek harus bayar 18 miliar. Sampai utang ke bank pun nggak cukup dan benar-benar jadi susah sekali pada orang kaya. Dan harus jujur di masa ini juga untuk lebih harmonis lagi, kita harus ada terobosan baru. Terobosan barunya misalnya ibu-ibu sekarang banyak sekali yang buka PO, ya, bersyukur sekali ibu-ibu dikasih inovatif, dikasih kreatif. Ada satu ibu-ibu tiba-tiba Tuhan kasih pengertian gitu. Di masa-masa ini suaminya nggak ada penghasilan dan dia harus cari duit. Tiba-tiba Tuhan kasih gini, kamu bikin sesuatu makanan maupun kue-kue dan yang lain-lain semua dari jeruk. Jadi kuenya dari jeruk, nanti nasi jeruk, nanti mungkin ayam juga pakai jeruk, booming sekali dan luar biasa. Tuhan tolong dan diberkati luar biasa. Jadi saat-saat ini kita di dalam keuangan ini juga harus belajar menabung. Amin. Menabung, ya, menyisihkan. Selama ini kan mungkin terlalu
di uangnya dihabis-habiskan, itu saat ini harus menabung untuk nanti ke bulan yang penting. Mama saya tuh selalu ngajarin gini, dari saya kecil ya pakai bahasa Hokkien. Di sini siapa yang bisa Hokkien? Katanya jangan cuan capcit kai jiit, pernah ngerti? Bahasa Dewa ya. Akhirnya kamu cuannya cuma 17, tapi pengeluarannya 21. Artinya apa? Pasti habis-habisan. Bocuan. Simpul ya, habis gitu ya. Ada saudara saya juga dari tahun 2015 itu rugi padahal usahanya. Tapi dia tetap mempertahankan karena gengsi, akhirnya di bank utang banyak sekali. Sampai akhirnya harus rumah semua diborongkan segala sesuatu, dan dia utang kurang lebih 20 miliar. Dan nggak bayar pajak lagi, ya tahu berapa miliar habis-habisan. Jadi saya mau cerita sedikit, kita jadi istri-istri, ibu-ibu ya, maksud saya juga kita harus dipercaya oleh suami. Amin. Dipercaya gitu, jangan nanti suami taruh uang di mana nggak tahu menghilang. Sampai harus taruh di kaos kaki, di bantal. Itu saya bilang kasihan banget kalau suami istri yang tidak bisa dipercaya. Mestinya istri yang dipercaya itu bukan jadi sedikit, maka jadi banyak karena ditabung. Amin. Amin. Dan ada istri juga, punya teman saya itu orangnya ada stres juga lah. Sekali beli baju 1 hari bisa 1 lusin. Dan sekali ke toko dia bilang beli alat senang masak itu bisa jutaan. Habis itu alat dapur. Tapi suaminya marah sekali. Langsung kredit cardnya diambil. Gak punya kredit card sekarang. Ya rugi lah istri ini. Dan saya punya saudara satu juga, foya sekali pada suaminya kerja di kantor. Tapi dia foya sekali sampai berani ke Singapura, tidurnya di bintang 5, foya. Juga senang judi dan yang lain-lain. Akhirnya utang kemana-mana miliaran, sekarang masuk penjara. Kasihan kan? Anaknya jadi korban, kasihan mertua. Harus masuk cucu, harus makan semuanya. Saya cuma mengimbau kita sebagai istri, keuangan itu harus kita manage yang bagus ya. Ada firman Tuhan, tolong Pak Irwan di Amsal 5 ayat 18. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Amin. Diberkatinya kiranya sandalmu, bersukacitalah dengan istri masa muda. Bukan istri muda ya. Istri masa muda berarti istri yang bersetia. Jadi saya lihat ya beberapa bapak-bapak kenalan saya, karena punya istri muda akhirnya hancur-hancuran. Sampai mau meninggalnya pun nggak bisa kebeli peti karena dengan istri mudanya. Jadi dengan ini kita mengingatkan bersukacitalah dengan istri masa muda. Artinya harus setia sebagai istri ya. Oke. Satu lagi firman Tuhan di dalam Amsal 8 ayat 1. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Supaya Tuhan itu mewariskan harta kepada yang mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan. Dan Tuhan akan isi penuh perbendaharaan mereka. Kita akan dipenuhi perbendaharaan kita ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Jadi saya lihat ya kalau yang punya piaraan, punya selingkuhan biasanya habis-habisan. Tapi kalau yang setia, Tuhan memberkati luar biasa. Untuk mengenai keuangan ya, satu lagi topik mengenai masa perilaku. Perilaku juga penting sekali ya. Kita suami istri itu dari latar belakang yang berbeda, dari budaya yang berbeda, segala kebiasaan yang berbeda itu nggak mudah. Saya sekalipun dengan suami yang sudah meritnya 48 tahun. 2 tahun lagi kita akan ada aktivitas. Tapi tetap ada perselisihan, tetap ada keributan, ada. Tapi diselesaikan oleh Tuhan semuanya ya. Jadi kita harus jaga atmosfer juga itu untuk teladan bagi anak-anak kita. Nah, sekarang musuh yang paling besar perilaku ini saat ini yang saya lihat, salah satu itu musuh paling besar itu gadget. Gadget itu terus ya dipegang
sampai ada yang istri nggak pernah ditanya, nggak pernah disentuh, nggak pernah diapa-apakan. Akhirnya istrinya kabur karena dia lebih sayang ke gadget daripada ke istri. Nah, itu sangat terjadi. Jadi itu saat ini musuhnya paling besar. Dan saya mau cerita sedikit bagaimana sih kerinduan istri. Ya, bapak-bapak pasang kuping ya. Bagi istri yang saya survei, lihat juga mungkin dari saya sendiri juga. Salah satu ingin dipuji. Kalau pakai baju bagus itu dipuji lah sama suami. Lu mami hari ini cantik gitu loh. Nanti lu bakal lebih cantik lagi gitu ya. Dipuji, diperhatikan, diajak kalau ngomong tuh lihat eye to eye gitu. Jangan nanti kemana dia itu pasti marah lagi. Dan dari itu juga senangnya di apa? Dipeluk, dibelai. Amin. Amin. Puji dong bapak-bapak. Itu yang suami saya belajar puluhan tahun untuk mengatakan doa ini atau I love you karena nggak bisa, kaku, orangnya kaku sekali. Tapi sekarang bisa karena sudah dilatih terus. Dan saya punya teman seumur yang udah kawin 40 sekian tahun tidak pernah dikatakan doa ini atau I love you dan tidak bisa dipeluk, nggak bisa suami. Karena kasihan juga ya sampai nggak pernah dipeluk sama suami. Nah itu keadaan yang saat ini yang istri pengen. Dan tadi udah cerita suami itu kalau kita anniversary pasti barengan pergi honeymoon ke Bali. Apa untuk mengukur kasih sayang satu dengan yang lain. Itu jadi jangan terus anak. Sekarang banyak ibu-ibu cucu terus sampai nggak bisa kemana-mana. Itu yang penting justru suami istri yang penting ya. Jadi harus benar-benar dipentingkan dan ajaklah istri shopping gitu ya, jalan-jalan, kan satu tangan. Jangan pergi sendiri gitu ya, bapak-bapaknya main. Iya. Perlu sekali diajak shopping, diajak makan, diajak jalan-jalan. Nah sekarang untuk suami ya, istri juga perhatikan. Suami itu senangnya diangkatin gitu. Suami juga dipuji. Itu juga diapakan lagi. Bapak-bapak ingin dipijat. Tapi saya nggak bisa pijat karena tenaga saya kurang sekali. Sebenarnya badannya keras gitu semua. Saya bilang itu sama. Dan senangnya ditemenin, kalau makan temenin. Kalau nonton TV juga kalau bisa temenin. Cuma saya nggak temenin karena dia senangnya yang serem-serem gitu, yang berita-berita, yang perang-perang. Dia senangnya yang main-main, yang berlibur, yang nah itulah bapak-bapak yang kayak gitu ya. Jadi mari kita belajar. Dan di dalam firman Tuhan, saya mau pakai firman Tuhan aja yang untuk mengajar kita semua. Di dalam Amsal 12 ayat 4 itu, istri yang cakap itu mahkota suami. Amin. Setuju? Ya. Oke, kita lagi lihat di Amsal 14 ayat 1. Amsal 14 ayat 1. Ayo, 1, 2, 3. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, cara dia bodoh meruntuhkannya dengan tangan istri. Jadi ingat ya, kalau istri yang bijak itu pasti mendirikan rumahnya, ya. Pasti jadi lebih akur, lebih romantis, lebih harmonis gitu ya. Tetapi yang bodoh itu apa? Meruntuhkan dengan tangannya sendiri. Saya punya kenalan, punya saudara juga. Dia selalu ngomong sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit yuk kita cerai. Beneran cerai akhirnya. Jadi hati-hati, dia merubuhkan keluarga sendiri. Di Amsal 12 ayat 18, tolong Pak Irwan, yuk kita baca 1, 2, 3. Ada orang yang lancang mulutnya seperti ikaman pedang, tetapi dia orang bijak mendapatkan kesembuhan. Amin. Hati-hati dengan lancang mulut ya. Teman saya di Jerman, padahal duanya suami istri tadinya bareng-bareng lah, married, udah saling mengasihi. Tapi si istrinya itu selalu ngomong gini, kamu itu pasti nanti bakal punya daun muda. Itu perkataan. Dan dia selalu ketus terhadap suaminya, seperti tikaman pedang, selalu tajam sekali. Dan akhirnya benar, suaminya selingkuh dan mendengar wanita lain. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Mari sebagai ibu, sebagai bapak, kita terus
punya lidah yang bijak ya, mendatangkan kesembuhan. Katakanlah istri kalau dipuji ya, nanti makin lama makin cantik. Tapi kalau diejek nanti makin gak mau. Itulah sifatnya perempuan ya. Firman yang Amsal 15 ayat 23 dikatakan apa di sana? Amsal 15 ayat 23. Oke, yuk 1, 2, 3. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya dan alangkah baiknya perkataan yang tepat kepada waktunya. Jadi ada beberapa itu bapak-bapak ngeluh sekali karena suami istrinya terlalu cerewet, terlalu ngomong nggak berhenti. Itu seperti kereta api gitu loh, ya terus gitu ya, seperti radio butut katanya nggak habis-habis. Nah itu juga hati-hati, bukan kalau nggak tepat dengan waktunya itu mencelakakan diri sendiri. Itu namanya mengenai tadi masalah perilaku ya. Tadi udah masalah keuangan, terakhir saya akan cerita sedikit aja mengenai bagaimana untuk satu keluarga supaya lebih harmonis lagi. Itu perlunya apa ya? Di dalam keluarga perlu sekali mesbah keluarga ya. Di dalam firman Tuhan saya baca aja sedikit Matius 18 ayat 19. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dan dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya kita harus memulai sesuatu dengan mesbah keluarga. Saya bersyukur Tuhan kasih pengertian. Kita tuh setiap pagi berdoa bareng, suami pasti berdoa bareng dan sepakat dalam segala hal. Nanti malam-malam pun sekalipun suami mungkin nggak ada kerjaan atau apa sibuk, tetap doa malam kita bareng-bareng berdoa, sepakat berdoa, dan itu banyak sekali kekuatan, banyak mujizat. Dan Tuhan juga ajarkan kita untuk mengenai mesbah keluarga. Jadi saya dengan anak tadi kan dikatakan anak saya 3 laki, berarti mantu saya 3, cucu saya 7, itu perempuannya 1, laki semua 6. Tapi kita mengadakan mesbah keluarga setiap minggu pasti 1 kali, walaupun di luar kota, di Yogyakarta. Kenapa? Kita benar-benar di dalam mesbah keluarga itu kita benar-benar saling satu dengan yang lain, membangun, saling mendoakan, saling curhat, saling apa. Itu kekuatan yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita, dan sehingga ada kekuatan ekstra. Ketika salah satu anak saya mungkin punya masalah, kita berdoa bareng. Mungkin ada cucu ada masalah, kita juga doa bareng. Itu kekuatan yang luar biasa. Cucu saya paling besar, dia juga mengalami mujizat yang luar biasa sampai udah lulus SMA. Dia ada bagaimana Tuhan ubahkan dari seorang yang cuek sekali, yang dingin, tapi sekarang Tuhan ubahkan sampai jadi pemimpin di satu sekolah dia dalam Komsel itu, dan dia bisa jadi berkat bagi banyak orang. Jadi saya menganjurkan kita semua, mari kita unity dalam keluarga itu supaya memuliakan nama Tuhan. Saling menopang, saling mendoakan, dan Tuhan pasti menyertai. Saya bersyukur ya kalau saya dengan suami itu